Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan Channel kembali. Ya teman-teman, sudah sebulan lebih gua nggak upload video, gua nggak nge-share modul atau setup lainnya. Nah di kesempatan kali ini gua pengen nge-share kembali nih ke kalian ya. Jadi meskipun selama sebulan itu gua sibuk dengan kegiatan gua yang lain dan tugas-tugas negara yang lebih penting ya kan, tetapi gua di situ juga tetap sambil setup, gua selalu pantau grup-grup Telegram gua ya kan. Dan di situ juga gua sudah mencoba mengkombinasikan beberapa setup dan juga beberapa modul-modul Magix ya. Dan yang paling lama, yang paling sering gua pakai itu adalah sebuah setup yang akan sebentar lagi gua share ke kalian ya. Karena di situ dengan setup ini maksudnya ya, itu gua bisa mendapatkan performa yang benar-benar stabil sih teman-teman, karena dia tidak terlalu banyak mengkombinasikan hal-hal seperti modul Magix all-in-one atau modul Magix lainnya ya. Bahkan di sini di setup kali ini modul Magix itu hanya sebagai pendukung saja. Jadi setup yang gua maksudkan kali ini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi ini akan menunjang kinerja dari kernel custom yang kita gunakan. Nah, kira-kira apakah setupnya? Jadi tetap stay tune di Ramhan Channel. Oke teman-teman, jadi yang pengen gua bahas kali ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menunjang kernel custom yang kita gunakan teman-teman ya. Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kalian download di Play Store secara gratis, yaitu Katwig. Jadi kalian search saja di Play Store dan kalian download, dan tentu saja menggunakan aplikasi Katwig ini kalian harus dalam keadaan root handphonenya ya. Oke, di sini akan gue coba jelaskan dulu nih ya, apa sih Katwig ini dan kira-kira fungsinya sebenarnya bagaimana sih. Jadi kalau kalian pernah menggunakan yang namanya Spectrum ya kan, dan kalian juga pernah menggunakan yang namanya kernel auditor, bahkan perangko kernel manager, nah itu fungsinya hampir sama seperti Katwig ini teman-teman ya. Dan Katwig ini bisa dibilang juga adalah versi simpelnya, karena nanti di dalam Katwig atau di dalam aplikasi Katwig ini ada beberapa mode yang bisa kalian pilih, yaitu balance, latensi, dan juga throughput ya. Nanti gua jelaskan itu apa-apa saja maksudnya mode-mode tersebut. Tapi yang pasti yang menjadi kendala dari setup ini atau aplikasi Katwig ini adalah di beberapa user itu terjadi peningkatan suhu yang sangat signifikan teman-teman ya, atau bisa dibilang handphone kita menjadi panas. Dan setelah gua coba dengan beberapa eksperimen teman-teman ya, ternyata yang membuat handphone kita menjadi panas karena kita menggunakan Katwig ini itu dikarenakan kernel custom kita sendiri teman-teman ya. Jadi waktu itu saya sudah mencoba menggunakan kernel custom yaitu TRB 04.05, di mana CPU-nya itu di angka 2,4 sekian lah ya kan gigahertz. Nah itu kan terlalu overclock teman-teman ya, dan otomatis jika kita menggunakan mode yang ekstrim atau misalkan latensi atau throughput, itu akan menjadi panas teman-teman ya, karena kernel custom yang kita gunakan itu terlalu overclock. Jadi saran saya ketika kalian menggunakan Katwig ini, kalian cukup menggunakan kernel yang bisa dibilang overclock ya kan, bisa overclock tapi di angka 2,2. Misalkan nih Asus Max Premon yang saya gunakan ini kan angka CPU-nya itu standarnya kan di angka 1,80 GHz aja teman-teman ya. Jadi karena waktu itu saya menggunakan kernel TRB 04.05 yang CPU-nya terlalu overclock di angka 2,45, itu terlalu panas teman-teman ya. Jadi saran saya ketika kalian menggunakan Katwig ya kan, dan kalian juga menggunakan kernel custom, saya sarankan kalian menggunakan kernel custom yang overclock tapi tidak terlalu overclock, misalkan di angka 2,2 GHz aja gitu ya. Itu udah cukup teman-teman ya, itu udah stabil banget. Banyak kok misalkan kayak Strix, terus juga kayak Aura, terus Predator, dan macam-macam sih ya yang kernel-kernel custom yang menyediakan overclock tapi tidak terlalu overclock banget seperti TRB 04.05 ya. Tapi kalau kalian tetap maksa pengen menggunakan kernel TRB atau kernel-kernel yang terlalu overclock, saya sarankan kalian menggunakan kipas teman-teman ya, agar suhu handphone kalian itu tetap terjaga agar tidak terlalu panas-panas banget lah ya kan. Karena waktu itu saya juga sempat menggunakan TRB ini dan saya rasakan itu memang panas, dan akhirnya saya coba bermain di depan kipas. Itu bisa menjadi sebuah solusi ketika kita menggunakan kernel yang terlalu overclock gitu ya, dan akhirnya suhu handphone saya juga tetap stabil walaupun agak hangat gitu.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Katwijk-nya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat sekarang itu ada action, dimana action ini sebuah tindakan, ada run script ya kan, update script, view log dan view change log teman-teman ya. Terus juga di setting di sini ada branch, apply on boot dan juga update on star teman-teman ya. Untuk aplikasi Katwijk ini yang pertama-tama kalian hidupkan dulu apply on bootnya ya, terus juga update on starnya. Jadi ketika kalian menghidupkan handphone kalian kembali atau kalian merestart handphone kalian, itu langsung bekerja aplikasi Katwijk-nya teman-teman ya. Oke, nah sekarang teman-teman seperti yang kalian lihat di situ ada yang namanya branch ya. Branch ini adalah mode yang akan kita pilih teman-teman. Sekarang kita tap. Di situ ada mode balance ya, atau branch balance, latensi dan throughput. Balance ini seimbang ya kan, latensi ini performance. Nah, sedangkan throughput ini adalah extreme performance teman-teman ya. Jadi bisa kalian pilih salah satunya. Dan sekarang saya akan coba langsung ke throughput aja teman-teman ya. Saya pilih throughput. Nah, setelah kalian memilih mode yang kalian inginkan, kalian langsung pencet run scriptnya teman-teman ya, biar script dari mode yang kita gunakan tadi itu langsung berjalan secara otomatis. Oke, kita run script dan kita tunggu ya kan, enable to find. Dan setelah itu kita cek di view logs-nya teman-teman ya, apakah itu sudah berhasil atau belum. Oke, sekarang tertulis di situ log file does not exist, berarti itu belum terpasang teman-teman ya. Sekarang kita kembali dan kita coba untuk mengupdate scriptnya dengan cara kalian pilih update script secara manual ya, atau yang di bawah ini. Oke, successful update the script. Oke, sekarang kita cek lagi menggunakan di branch-nya, kita select lagi throughput-nya, terus kita run script sekali lagi teman-teman. Kita tunggu sampai dia berhasil successfully run the script. Untuk mengetahuinya kembali apakah ini benar-benar sukses ter-apply gitu kan script dari mode yang kita gunakan tadi, kita cek di view logs-nya. Oke, nah tuh branch throughput teman-teman ya. Jadi sudah berhasil nih teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita pengen pindah mode lagi? Gampang teman-teman ya, kita lari lagi ke branch ya, terus kita pilih balance dan kalian pilih lagi run script teman-teman ya, agar script dari throughput itu dihapus dan berubah menjadi ke script di mode balance teman-teman. Terus biar kita memastikan apakah itu benar-benar sudah terganti ke mode balance, kalian cek di view logs ya. Bisa kalian lihat sendiri di situ branch-nya sudah ke mode balance ya. Dan tentu saja seperti yang kalian lihat di bawah ya, ada proc sistem kernel apalah ini ya kan, banyak angka-angkanya. Itu sebenarnya hampir sama seperti yang kalian lihat di Franco Kernel Manager, Kernel Auditor ya. Jadi ada beberapa frekuensi yang sudah ditakar oleh Katwijk ini sehingga dia bisa tergolong balance, performance atau extreme performance. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi teman-teman ya. Oke, sampai di situ saya kira paham aja teman-teman ya. Jadi gampang banget, simple banget ketika kita menggunakan Katwijk ini. Jadi tinggal gonta-ganti balance aja. Yang bikin panas, yang bikin nggak enak itu adalah kernel custom kita sendiri. Itu terlalu overclock kah atau sedang-sedang saja ya. Oke, tidak terlalu banyak lagi teman-teman ya, langsung saja kita beralih ke modul Magisk yang saya sebutkan tadi sebagai modul Magisk pendukung dari aplikasi Katwijk ini. Sekarang kita menuju ke Magisk. Nah di Magisk ini yang saya gunakan cuman ada beberapa modul Magisk saja teman-teman ya. Jadi cuman ada thermal mode, yaitu Adreno Team Exclusive Thermal for Snapdragon 660 dan juga XD Card Access Enabler. Nah yang terpenting adalah Adreno Team Exclusive Thermal for Snapdragon 660 ini teman-teman ya, atau thermal mode. Karena seperti yang kalian ketahui, dengan thermal mode kita bisa menjaga suhu handphone kita itu menjadi lebih stabil teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman yang menggunakan chipset MediaTek ya. Katwijk ini universal teman-teman ya, bisa kalian gunakan di Exynos, bisa kalian gunakan di MediaTek, apalagi di Snapdragon teman-teman ya. Dan tentu saja dengan thermal mode, suhu-suhu dari handphone kita yang berbeda chipset ini bisa terjaga agar tidak terlalu panas gitu ya. Dan ini juga untuk masalah modul Magisk, kalian bisa tambahkan dengan GPU boost ya, atau GPU performance lainnya teman-teman ya.
Tapi biasanya kalau kalian gabungkan dengan GPU boost itu bakal lebih panas sih teman-teman ya, karena dia memotong stok clock dari GPU kita ya kan. Nah kalau GPU performance biasanya cuman sebagai pendukung saja gitu. Oke ya, jadi teman-teman itu tadi menurut gua adalah sebuah setup yang benar-benar recommended banget untuk kalian gunakan jika kalian males menggunakan modul-modul Magix yang all-in-one ya kan, karena disitu gampang banget ya kan, tinggal kalian pilih modenya dan selesai gitu kan. Kalian bisa mendapatkan mode balance, kalian bisa mendapatkan performance, kalian juga bisa mendapatkan extreme performance. Oke, semoga cocok di kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman ya, biar kalian menjadi orang yang pertama yang mengetahui kira-kira di next video gua bakal nge-share setup apa lagi nih ya. Jadi tetap stay tune di Ramhan Channel. Akhir kata Ramhan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.